Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, terkhusus untuk mahasiswa setia Muhammadiyah Mamuju, pada pertemuan ini kita kembali bertemu dalam mata kuliah pengantar manajemen. Jadi pengantar manajemen dalam hal ini pertemuan yang ke-7. Pertemuan ke-7 ini kita akan membahas topik pembahasan yaitu pengorganisasian, koordinasi, struktur organisasi, dan rentang manajemen. Jadi langsung saja. Pengorganisasian merupakan fungsi kedua dalam manajemen. Pengorganisasian ini merupakan kata yang berasal dari kata organisasi yang mempunyai dua pengertian umum. Pengertian pertama, organisasi itu merupakan lembaga atau kelompok fungsional seperti organisasi perusahaan, rumah sakit, perwakilan pemerintah, atau suatu perkumpulan olahraga. Yang selanjutnya pengertian kedua dari organisasi, pengorganisasian, yaitu berkenaan dengan proses pengorganisasian yang merupakan suatu cara yang mana kegiatan organisasi dialokasikan dan ditugaskan di antara para anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien. Pengertian organisasi juga dikemukakan oleh Stoner, mengatakan bahwa organisasi merupakan suatu pola hubungan-hubungan melalui orang-orang di bawah pengarah manajer untuk mengejar tujuan secara bersama-sama. Jadi dalam pengorganisasian ada dua batasan. Yaitu organization sebagai kata benda. Jadi organization sebagai kata benda dan organizing itu sebagai kata kerja yang menunjuk pada serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis. Jadi ada dua ya, organization dan organizing. Itu yang pertama itu kata benda dan yang kedua itu kata kerja. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi dan pelaksanaan struktur tersebut di mana kedua hal itu disesuaikan dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya. Adapun menurut Terry, pengorganisasian itu adalah kegiatan dasar dari manajemen, dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan, termasuk unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses. Itu menurut Terry. Kita lanjut pada unsur-unsur pengorganisasian. Jadi dalam organisasi itu ada 3 komponen penting, yaitu orang, kerjasama, dan tujuan bersama, yang mana ketiga hal komponen itu tidak berdiri sendiri, melainkan saling mendukung sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh. Ada beberapa unsur-unsur organisasi. Yang pertama itu ada men atau orang-orang. Jadi dalam kehidupan organisasi atau ketatalembagaan sering disebut dengan istilah pegawai atau personel atau karyawan. Jadi pegawai, personel atau karyawan itu terdiri dari semua anggota atau warga organisasi yang menurut fungsi dan tingkatannya itu terdiri dari unsur pimpinan sebagai unsur tertinggi dalam organisasi. Jadi para manajer yang memimpin suatu unit satuan kerja sesuai dengan fungsinya masing-masing, dan para pekerja non-manajemen atau workers. Nah, semua itu secara bersama-sama merupakan kekuatan manusiawi atau manpower organisasi. Yang kedua ada kerjasama, yaitu kerjasama merupakan suatu perbuatan bantu-membantu, bahu-membahu akan suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.
Oleh karena itu, semua anggota atau semua warga yang menurut tingkatan-tingkatannya dibedakan menjadi administrator, manajer, dan pekerja atau workers. Jadi secara bersama-sama itu merupakan kekuatan manusiawi manpower dalam organisasi. Unsur ketiga itu ada tujuan, merupakan arah atau sasaran yang dicapai. Tujuan menggambarkan tentang apa yang akan dicapai atau apa yang diharapkan. Jadi tujuan ini merupakan titik akhir tentang apa yang harus dikerjakan. Tujuan juga menggambarkan tentang apa yang harus dicapai melalui prosedur, program, pola, kebijaksanaan, strategi, anggaran, dan peraturan-peraturan atau regulasi yang telah ditetapkan. Unsur keempat itu ada peralatan. Jadi peralatan atau equipment. Peralatan atau equipment ini merupakan unsur yang keempat, yaitu peralatan terdiri dari semua sarana berupa materi, mesin-mesin, uang, dan barang model lainnya, seperti tanah, gedung, bangunan, kantor. Unsur kelima ada lingkungan atau environment. Jadi unsur ketiga itu lingkungan atau environment. Nah, jadi faktor lingkungan misalnya keadaan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Unsur keenam ada kondisi atau situasi secara berlangsung. Jadi kondisi atau situasi secara langsung maupun secara tidak langsung berpengaruh terhadap daya gerak kehidupan organisasi. Karena kondisi atau situasi akan selalu mengalami sebuah perubahan. Unsur ketujuh itu ada tempat atau lokasi, sangat erat hubungannya dengan masalah komunikasi dan transportasi yang harus dilakukan oleh organisasi. Yang kedelapan ada wilayah operasi yang dijadikan sasaran kegiatan organisasi. Jadi wilayah operasi itu dibedakan menjadi yang pertama itu ada wilayah kegiatan yang menyangkut jenis kegiatan atau macam-macam kegiatan apa saja yang boleh dilakukan sesuai dengan tujuan organisasi. Yang bagian kedua itu ada wilayah jangkauan atau wilayah geografis atau wilayah teritorial. Ini menyangkut wilayah atau daerah operasi organisasi. Yang ketiga ada wilayah personil, menyangkut semua pihak, orang-orang, badan-badan yang mempunyai hubungan dan kepentingan dengan sebuah organisasi itu. Nah, kita masuk pada prinsip pengorganisasian. Prinsip merupakan dasar meskipun tidak mutlak. Jadi prinsip tidak sama dengan undang-undang dan tidak berarti bahwa hasil yang sama akan terjadi dalam setiap situasi yang tampaknya sama. Prinsip-prinsip organisasi dibentuk atas dasar adanya tujuan yang diinginkan dicapai. Dengan demikian tidak mungkin suatu organisasi tanpa adanya tujuan. Yang kedua itu ada esensi organisasi. Esensi organisasi ini adalah tanggung jawab pengorganisasian maupun tanggung jawab pelaksanaan, selalu bersifat individual. Tanggung jawab didelegasikan dari seseorang kepada orang lain. Individu yang menerima tanggung jawab membentuk suatu kewajiban yang juga bersifat pribadi. Jadi apabila seorang manajer menerima jabatan, ia harus menerima dan memegang tanggung jawab. Prinsip yang keempat itu ada tanggung jawab dan otoritas. Jadi otoritas harus seimbang dengan tanggung jawab. Artinya seseorang yang diberi tanggung jawab harus juga diberi otoritas untuk melaksanakan sesuatu yang diperlukan guna memenuhi tanggung jawab mereka. Jadi tanggung jawab yang keempat itu organisasi yang efektif membagi tanggung jawab dalam bagian sehingga mengadakan spesialisasi dan menambah efisiensi dalam masing-masing
bagian tersebut. Untuk rentang kendali ini merupakan tingkat pengendalian atau tingkat delegasi tanggung jawab. Jadi prinsip itu menganggap bahwa terdapat batas tertentu terhadap jumlah bawahan yang dapat dikelola oleh seorang manajer. Jadi selain prinsip yang telah dideskripsikan tadi, terdapat juga sejumlah prinsip yang dipandangnya bermanfaat dalam mengelola organisasi. Prinsip tersebut memberikan pedoman untuk menyusun suatu sistem tugas dan otoritas yang saling berkaitan. Ada 5 prinsip struktural yang dimaksud sebagai saya gambarkan sebagai berikut, yaitu pertama prinsip pembagian kerja, yang kedua ada prinsip satu arah, yang ketiga ada prinsip sentralisasi, keempat itu ada prinsip otoritas dan tanggung jawab, dan yang kelima adalah prinsip rantai atau rantai komando. Kita masuk pada bagian struktur pengorganisasian. Jadi Stoner dan Wankel pada tahun 1986 halaman 243 dia membatasi bahwa struktur organisasi itu adalah susunan dan hubungan antar bagian, komponen, dan posisi dalam suatu perkumpulan. Dia bahasakan bahwa organizational structure can defined as the arrangement and interrelationship of the component parts and position of a company. Jadi struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme formal di mana organisasi dikelola. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan, perwujudan pola tentang hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi bagian-bagian manapun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam organisasi. Faktor-faktor utama yang menentukan perencanaan struktur organisasi adalah yang pertama itu ada strategi organisasi untuk mencapai tujuan, yang kedua teknologi apa yang digunakan, yang ketiga ada anggota dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi tersebut, dan yang keempat itu ukuran organisasi. Nah, sedangkan unsur-unsur struktur organisasi ini terdiri dari yang pertama ada spesialisasi kegiatan berkenaan dengan spesifikasi tugas-tugas individual dalam organisasi. Yang kedua itu ada standarisasi kegiatan yang digunakan organisasi untuk menjamin terlaksananya kegiatan seperti yang direncanakan. Dan yang ketiga juga ada koordinasi kegiatan yang mengintegrasikan fungsi-fungsi satuan kerja organisasi. Yang keempat, sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan. Jadi ukuran yang kelima itu ada ukuran satuan kerja menunjukkan jumlah karyawan dalam suatu kelompok kerja. Bagian organisasi memperhatikan susunan fungsi-fungsi, departemen-departemen atau posisi-posisi organisasi dan menunjukkan hubungan di antaranya. Ada bagian organisasi ini memperlihatkan ada 5 aspek untuk suatu struktur organisasi. Yang pertama itu ada pembagian kerja, yang kedua manajer dan bawahan atau rantai perintah. Tipe yang ketiga itu ada tipe pekerjaan yang dilaksanakan. Yang keempat ada pengelompokan segmen-segmen pekerjaan. Yang kelima itu tingkatan manajemen. Jadi proses pengorganisasian menurut Stoner pada tahun 1996 itu ada langkah-langkah dalam proses pengorganisasian terdiri dari 5 langkah, yaitu pertama merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua itu membagi beban kerja ke dalam kegiatan-kegiatan yang secara logis dan memadai dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
Yang ketiga itu mengkombinasikan pekerjaan anggota perusahaan dengan cara yang logis dan efisien. Yang keempat ada penetapan mekanisme untuk mengkoordinasi pekerjaan anggota organisasi dalam suatu kesatuan yang harmonis. Yang kelima ada memantau efektivitas organisasi dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas. Jadi mempertahankan atau meningkatkan efektivitas. Sedangkan menurut Tehani Handoko pada tahun 1999 itu proses pengorganisasian dapat ditunjukkan dengan 3 langkah prosedur, yaitu yang pertama ada pemerincian seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua itu ada pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan secara logis, jadi dapat dilaksanakan oleh satu orang. Pembagian kerja ini sebaiknya tidak terlalu berat juga dan tidak terlalu ringan juga. Oke, yang ketiga ada pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota organisasi tersebut menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses pengorganisasian itu adalah perincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Terus yang kedua itu pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang secara logis dapat dilaksanakan oleh satu orang. Jadi pembagian kerjanya sebaiknya tidak terlalu berat, sehingga jika tidak berat dapat diselesaikan, atau jangan juga terlalu ringan sehingga ada waktu menganggur. Jadi tidak efisien juga dan terjadi biaya yang tidak perlu jika terlalu ringan juga. Terus yang ketiga ada pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota organisasi ini menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis. Jadi mekanisme pengorganisasian ini akan membuat para anggota organisasi menjaga perhatiannya pada tujuan organisasi dan mengurangi ketidakefisienan dan konflik-konflik yang merusak. Jadi itu ya. Kita masuk pada fungsi pengorganisasian. Yang pertama itu fungsi pengorganisasian itu yang pertama cara manajemen merancang struktur formal untuk menggunakan yang paling efektif sumber daya keuangan, fisik, bahan baku, dan tenaga kerja dalam sebuah organisasi. Yang kedua itu bagaimana organisasi mengelompokkan kegiatan-kegiatannya, di mana setiap pengelompokan diikuti dengan penugasan seorang manajer diberi wewenang untuk mengawasi anggota-anggota kelompok tersebut. Yang ketiga, hubungan-hubungan antara fungsi-fungsi jabatan-jabatan, tugas-tugas, dan para karyawan. Jadi yang keempat ada cara dalam mana manajer membagi lebih lanjut tugas-tugas yang harus dilaksanakan dan departemen mereka akan mendelegasikan wewenang yang diperlukan untuk mengerjakan suatu tugas tersebut. Aspek-aspek utama proses pengorganisasian yaitu yang pertama ada departementalisasi. Jadi departementalisasi ini merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja suatu organisasi agar kegiatan-kegiatan yang sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan secara bersama-sama. Ada berapa ya untuk departementalisasi ini, ada 6 pembagian. Yang pertama itu ada departementalisasi fungsional, yang kedua ada departementalisasi divisional, yang ketiga ada departementalisasi berdasarkan waktu, dan keempat itu ada yang berdasarkan pelayanan, yang kelima ada departementalisasi alfa numerikal,
dan yang terakhir itu ada departementalisasi berdasarkan proyek dan matriks. Baik, saya jelaskan sedikit. Yang pertama adalah departementalisasi fungsional. Jadi semua individu-individu yang melaksanakan fungsi yang sama dikelompokkan bersama, seperti seluruh personalia, penjualan, akuntansi, programmer komputer, operator, dan sebagainya. Itu adalah departementalisasi fungsional. Sedangkan yang kedua itu departementalisasi divisional, itu merupakan departementalisasi divisional ini dapat mengikuti pembagian divisi-divisi atas dasar produk, wilayah geografis, langganan dan proses atau peralatan. Contohnya itu kita lihat divisi produk elektronik, ada juga divisi produk kendaraan bermotor, ada juga divisi produk mesin seperti diesel dan sebagainya. Ada yang ketiga, kita masuk pada departementalisasi berdasarkan waktu. Jadi departementalisasi berdasarkan waktu ini yaitu kelompok kerja bisa dibagi menjadi shift pertama, shift kedua, dan shift ketiga. Kita beri contoh pada penjagaan rumah sakit. Jadi ada shift pagi, shift siang, shift malam. Sama juga penjagaan pada pos security, dan selanjutnya. Untuk departementalisasi berdasarkan pelayanan ini bisa mencerminkan kelas bisnis, kelas ekonomi, dan kelas turis dalam pelayanan di pesawat terbang. Contohnya juga kita lihat pada departementalisasi pelayanan itu pada pesawat terbang ya, contohnya pada pesawat terbang ada kelas bisnis, kelas ekonomi, dan kelas turis dalam hal ini kelas eksekutif. Kita masuk ke departementalisasi alfa dan numerikal. Jadi departementalisasi alfa dan numerikal ini bisa digunakan pada pelayanan telepon di mana misalnya nomor 0005000 ditempatkan dalam satu departemen dan nomor ponsel 5000999 dalam departemen lain. Itu alfa dan numerik ya, departementalisasinya. Terus yang keenam, departementalisasi berdasarkan proyek dan matriks. Ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan konstruksi dengan teknologi tinggi. Jadi perusahaan konsultan atau orientasi energi. Kita masuk bagian kedua, pembagian kerja. Jadi pembagian kerja merupakan pemerincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk dan melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Jadi contohnya itu pembagian kerja dalam tim sekolah, di mana ada manajer tim, jadi kepala pelatih, asisten pelatih, dokter tim, penjaga gawang, dan pemain lainnya. Pembagian kerja ini efektif karena bila hanya komponen kecil dari pekerjaan yang dilaksanakan, kualifikasi personalia yang rendah digunakan dan latihan jabatan lebih mudah. Kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu koordinasi. Koordinasi ini merupakan proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Jadi apa yang terjadi jika organisasi tidak mempunyai koordinasi yang baik? Jadi tanpa koordinasi individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi. Kebutuhan koordinasi dalam organisasi itu adalah kebutuhan koordinasi antara bagian dalam suatu organisasi tergantung pada derajat kebutuhan informasi. Yang kedua atau B, semakin tinggi derajat kebutuhan informasi, maka semakin tinggi pula kebutuhan akan koordinasi. Jadi semakin tinggi itu derajat kebutuhan informasi, maka semakin tinggi pula kebutuhan koordinasi. Ada juga semakin besar ketergantungan antar satuan-satuan organisasi, maka semakin besar pula kebutuhan antar koordinasi. Jadi ada 3 macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan
organisasi. Yang pertama itu ada saling ketergantungan yang menyatu atau call interdependence. Jadi gambarannya itu ada output di atas, kemudian ada panah member 1, terus sejajar dengan member 2, member 3 sampai member 4. Jadi bila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian, tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memuaskan untuk suatu hasil akhir. Contohnya ada ketergantungan antara divisi produk A dan produk B. Yang kedua ada saling ketergantungan yang berurutan. Jadi saling ketergantungan yang berurutan atau sequential interdependence. Gambarannya itu ada output di atas, sejajar juga member 1, member 2, member 3, dan member 4. Tapi member 1 dan member 2 itu saling menunjukkan panahnya secara timbal balik, lalu member 2 melemparkan panahnya ke member 3. Member 3 ini sama dengan posisi tadi, member 2 dan member 1. Ini tujuannya semua lari ke output yang ke atas, di mana suatu satuan organisasi harus pekerjaannya terlebih dahulu sebelum satuan lain dapat bekerja. Contohnya tergantung antara departemen produksi dan departemen penjualan. Yang ketiga itu ada saling ketergantungan atau timbal balik, reciprocal interdependence. Jadi gambarannya itu hampir bisa dikatakan kotak. Jadi kotak saling berhubungan, tujuannya member 1, member 2, member 3, member 4. Jadi itu hampir kotak dan saling berhubungan. Tujuannya itu dari ke output. Jadi contoh ini merupakan hubungan memberi dan menerima. Jadi panatan itu menunjukkan antara hubungan memberi dan menerima antar suatu organisasi. Contohnya ketergantungan antara bagian pemeliharaan dan bagian operasi. Masalah apa dalam mencapai koordinasi yang efektif? Masalah dalam mencapai koordinasi yang efektif itu yang pertama perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu. Yang kedua ada perbedaan dalam orientasi waktu. Yang ketiga juga ada perbedaan dalam orientasi antar pribadi. Dan yang terakhir itu ada perbedaan dalam formalitas struktur. Pendekatan untuk mencapai koordinasi yang efektif yaitu ada mekanisme pengkoordinasian dasar. Yaitu mengandung 3 unsur. Yang pertama hierarki manajerial, yang kedua aturan dan prosedural, yang ketiga itu ada perencanaan dan penetapan tujuan. Pendekatan untuk mencapai koordinasi yang efektif yang bagian kedua ini ada peningkatan koordinasi potensial. Jadi sistem informasi vertikal, jadi hubungan-hubungan lateral, kontrak langsung peranan penghubung, panitia dan satuan tugas. Pengintegrasiannya ini peran penghubung manajerial dan organisasi metrik. Terus ada pengurangan kebutuhan akan koordinasi. Jadi penciptaan sumber daya tambahan, penciptaan tugas-tugas yang dapat diberi sendiri. Kita masuk pada pembahasan ketiga yaitu rentang manajemen. Jadi rentang manajemen ini ada rentang manajemen lebar dan sempit. Yang pertama itu alasan digunakan rentang manajemen lebar karena agar tingkatan hierarki tidak terlalu tinggi sehingga penyebaran informasi lebih cepat dan distorsinya yang lebih kecil. Selain itu hemat biaya karena mengurangi gaji manajerial. Yang kedua alasannya itu digunakan rentang manajemen sempit karena moral dan produktivitas karyawan akan meningkat dalam organisasi yang kecil. Manajer dapat mencurahkan perhatiannya kepada karyawan secara perorangan. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rentang manajemen? Yaitu pertama ada kesamaan fungsi-fungsi. Jadi semakin jenis semakin lebar.
Semakin sejenis itu semakin lebar. Yang kedua, ada kedekatan geografis. Semakin dekat semakin lebar. Ketiga itu ada tingkatan pengawasan langsung yang dibutuhkan. Jadi semakin kecil semakin melebar. Tingkat koordinasi yang dibutuhkan, ada juga tingkat perencanaan yang dibutuhkan, ada bantuan organisasional yang tersedia bagi pengawas. Pedoman lain yang digunakan menentukan rentang manajemennya itu pertama ada faktor yang berhubungan dengan situasi, faktor yang berhubungan dengan bawahan, faktor yang berhubungan dengan atasan. Jadi faktor yang berhubungan dengan situasi itu yang pertama itu pekerjaan yang bersifat rutin. Ada juga operasi-operasi stabil. Kedua itu pekerjaan bawahan sejenis. Ada juga bawahan dapat bekerja tidak tergantung satu dengan yang lain. Prosedur-prosedur dan metode-metode dibuat secara baik dan telah formalisasi atau telah dirancang secara baik. Ada juga pekerjaan tidak membutuhkan tingkat pengawasan yang tinggi. Faktor yang berhubungan dengan bawahan itu ada dua, yaitu bawahan adalah terlatih baik untuk pekerjaan tertentu. Jadi bawahan yang terlatih baik untuk pekerjaan tertentu. Terus ada juga bawahan lebih senang bekerja tanpa pengawasan ketat. Jadi itu ada juga ya tipe bawahan yang senang bekerja tanpa pengawasan ketat. Yang ketiga itu ada faktor yang berhubungan dengan atasan. Jadi faktor yang berhubungan dengan atasan ini adalah manajer adalah terlatih baik dan berkemampuan tinggi. Terus ada manajer menerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pengawasan. Yang ketiga itu manajer tidak mempunyai kegiatan-kegiatan tambahan selama pengawasan dilaksanakan. Yang keempat ada manajer lebih menyukai gaya pengawasan yang lepas daripada ketat. Itu ya. Jadi kita simpulkan bahwa organisasi merupakan suatu kumpulan unit yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Setiap unit ini memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan organisasi. Penghubung antar unit itu supaya dapat berfungsi secara berkesinambungan adalah koordinasi. Jadi koordinasi itu merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus berjalan dalam sebuah organisasi. Sebagai salah satu organisasi, fungsi manajemen, koordinasi ini memiliki peran sebagai pengikat, penyeimbang, penyelaras semua aktivitas dan usaha-usaha setiap unit. Jadi koordinasi itu sangat penting karena untuk mencegah terjadi kekacauan, percekcokan, dan persamaan atau kekembaran maupun kekosongan pekerjaan. Koordinasi juga juga penting agar para pekerja dan pekerjaannya diselaraskan secara diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan seefisien mungkin. Koordinasi juga ini berfungsi supaya sarana dan prasarana yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan bersama, supaya semua unsur manajemen dan pekerjaan masing-masing individu dapat membantu tercapainya tujuan organisasi, dan supaya semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan. Jadi itu. Jadi kesimpulan pada pertemuan kali ini adalah organisasi itu merupakan suatu kumpulan unit yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi setiap unit ini atau setiap bagian ini memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan organisasi. Sementara koordinasi ini penting karena untuk mencegah terjadinya itu tadi ya kekacauan, percekcokan, dan kekembaran maupun kekosongan pekerjaan. Koordinasi juga penting agar para pekerja dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan sebuah organisasi secara efisien dan efektif. Oke, sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa kita di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang saya
sampaikan ini dapat bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa khususnya dan pemirsa pada umumnya. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.